warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini aku akan membahas soal SM UNES tahun 2026 ya. Seleksi tahun 2026. Bagi kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, subscribe, dan juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, bagi kalian yang butuh e-book persiapan jalur mandiri, itu banyak banget di berbagai PTN ada, khusus Undip, kalian bisa order di bagian WA Amin di sini ya. Jangan lupa kalau mau buku fisik juga bisa order di TikTok, Shopee maupun Tokopedia karena isinya sama persis ya. Sudah dilengkapi dengan pembahasan dan pastinya sudah ada testimoni yang lolos juga. Jadi nanti filenya dalam bentuk email dalam bentuk PDF yang di-share ke email kalian ya. Oke, baik, sudah siap. Kita akan bahas soal tentang kuantitatif lagi, hitung-hitungan ya. Kebanyakan pada bingung di hitung-hitungan ya. Jadi aku perbanyaknya di hitung-hitungan. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah tiang A memiliki tinggi 3 meter menghasilkan bayangan sepanjang 4,1 meter. Jadi ini ada tiang A ya. Tiang A ya. Di mana itu bayangannya 4,1 meter ya, dengan tinggi 3 meter. Ingat ya, ini bayangan, ini bagian tinggi. Sedangkan tiang B itu dia menghasilkan bayangan sepanjang 2 meter, berarti 2 meternya di sini ya, dan bayangannya dan tinggi tiangnya yang ditanyain. Jadi dia nanyain berapa tinggi tiangnya, begitu. Jadi boleh kita anggap sebagai variabel X-nya saja, oke? Nah, jadi ini sebenarnya kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai kalian tinggal perin aja. Jadi 4,1 per 2 sama dengan 3 per X ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 3 kali 2, 6 bagi 4,1. Sehingga didapatkan nilainya adalah 1,46 ya meter. Maka jawabannya adalah yang option D. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ayah memiliki uang 380.000. Ayah memberikan uang kepada 3 orang anaknya yang masing-masing 45.000. Ayah juga membeli peralatan memancing sebesar 160 dan ia membeli umpan 5.000. Berapakah sisa uang ayah? Nah, ini sangat sederhana ya sebenarnya soalnya ya. Jadi kan total uang ayah itu 380.000. Nah, tinggal dibikin aja 380.000 tadi. Ya, ingat ya, dia kan di sini punya 3 orang anak ya, masing-masingnya 45.000. Jadi kurangin aja 45.000 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kurangin dengan memancingnya 160.000 dan dikurangi juga dengan umpannya 5.000. Gitu ya. Jadi coba dikurangin. Ini kelebihan juga nolnya ya guys. Nah, cuman 445.000 doang ya. Jadi ini aja udah segini ya, 380 dikurangin dengan ini. Oke, maka totalnya 80.000 ya. Jadi jawabannya adalah option B itu. Oke, bisa dipahami adik-adik. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi 11 pangkat X sama dengan, nah ini tuh sebenarnya kita rubah dulu pangkatnya ya. Kira-kira 1331 itu dia kalau dijadiin pangkat berapa sih? Jadi dia adalah pangkat 11 juga. 11 pangkat 3. Sehingga nilai X-nya sama dengan 3 ya. Kemudian 9Y, jadi yang 6.561 itu adalah 9
pangkat 4 ya. Jadi Y-nya adalah 4. Oke, berarti hubungan X sama Y ini, X-nya lebih kecil daripada Y. Maka jawabannya A. Begitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, seorang pedagang membeli 5 karung, masing-masing beratnya 1 kintal gulanya ya. Harga setiap karung 100.000. Jika gula itu dijual dengan harga 1.500 per tiap kilogram, maka besar keuntungannya adalah. Nah, di sini kita cari juga. Kita bikin dulu harga beli ya. Harga beli itu 5 karung ya. 5 karung itu dikalikan dengan kan di sini kan beratnya 1 kintal. Kita mau jadiin ke kilogram aja biar serentak biar sama semuanya. Jadi 5 karungnya dikalikan dengan 100 kilo. Maka dapatnya adalah 500.000. Dan setelah kita dapat itu, jadi kita cari adalah ini. Jika gula itu dijual dengan 1.500 per kilogram, maka besar keuntungannya adalah. Nah, berarti kita juga cari harga jualnya ya. 1.500 per kilogramnya dikalikan dengan 500 kilo ya. Berapa tuh? 7.500 ya. Rp150.000. Oke. Berarti cari keuntungan. Keuntungannya itu adalah, jadi keuntungannya adalah 750.000 dikurangi dengan 500.000. Maka adalah 250.000. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, Handoko ini dia menabung di bank sebesar 340.000 dan mendapat bunga 0,3%. Ya kan? Per bulan. Jadi, kalau misalnya dia nanyain besar tabungan Handoko setelah setahun menabung adalah, ya udah kita cari dulu bunga 1 bulannya ya. Bunga 1 bulan. Nah, karena dibilang 0,3%, berarti kan 0,3 per 100-nya kita kalikan dengan 340.000. Sehingga kalau kita coret, maka dapatnya adalah, guys, jadi kalau kita mencari bunga 1 bulannya kan kita hitung dulu ya 0,3% dari 340.000. Oke, berarti kan dapatnya nanti adalah 1.020 rupiah ya. Nah, itu kan untuk per bulan ya. Per bulan. Oke, karena dia mau setahun, ya kan? Berarti nantinya langsung aja kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 12 bulan. Maka kalau dikalikan adalah 12.240 ya. Jadi 12.240. Nah, tabungan awalnya kan 340. Ya enggak? Jadi total tabungan setelah
1 tahun sama dengan 340.000 ditambah dengan 12.240. Maka jawabannya adalah berapa tuh ya? 352.240. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut soal nomor 6. Pak Yadi memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang ya, dengan luas 734 meter persegi dan lebar 35 meter. Berapakah panjang dari sebidang tanahnya? Dia cuma nanyain panjang sebidang tanah ya. Berarti kan luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar ya nggak? Dengan luas 735, panjangnya yang akan kita cari, sedangkan lebarnya 35. Maka panjangnya adalah 735 dibagi 35. Maka P-nya adalah 21 meter ya, 21 meter. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam ujian, Adi tidak menjawab 12 pertanyaan. Jika Adi mendapat nilai 50%, berapakah jumlah soal seluruhnya? Nah, ini tuh kan banyak bingung ya cara menjawab soal seperti ini. Jadi karena Adi itu menjawab 12 pertanyaan dan kita nggak tahu berapa pertanyaannya, kalian boleh anggap berarti total pertanyaan itu anggaplah N pertanyaan ya. Suatu N pertanyaan yang tidak dapat dijawab 12 berarti kan dikurangi dengan 12. Ya kan? Per N-nya yang dikalikan dengan 100% ya. Kenapa dikali 100% ya? Karena kita asumsikan totalnya 100 dan yang didapatnya adalah 50%. Nah, tinggal dicoret aja persennya ya, tinggal dikali-kali aja. Berarti kan ini 100N kalikan 1 ya 100N tambah 200 sama dengan 50 kali N 50N. Jadi 100 kurang 50N 50N sama dengan bentar ini kan 12 ya, berarti kan 1200 ya. Jadi 1200 berarti N-nya 1200 dibagi dengan 50. Maka jawabannya adalah 24. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Jika luas sebuah lingkaran adalah 9 kali luas lingkaran lainnya, berapakah perbandingan jari-jari lingkaran besar terhadap jari-jari lingkaran kecil? Oke, jadi kalau kita bikin bersamaan aja ya, kan luas lingkaran, anggaplah luas lingkaran pertama sama dengan luas lingkaran kedua ya. Nah, dimana kita tahu rumus luas lingkaran itu adalah V R kuadrat ya enggak? Nah, kita anggap ini adalah VR1 aja ya. Oke, sedangkan ini VR2 kuadrat. Nah, jadi kita tinggal coret aja V-nya. 9 kali luas lingkaran lainnya, berarti kan ini ada angka 9 nanti ya. 9 V kuadrat ya. Jadi R1 banding R2 yang kita sama-sama kuadratin, itu nanti nilainya adalah 9 ya. Oke. Nah, kita hilangin kuadratnya berarti R1 banding R2 sama dengan akar 9 ya. Akar 9 itu sama dengan 3 ya. Jadi R1 per R2 sama dengan 3. Nah, kalau kita kali silang berarti R1 sama dengan 3 kali R2. Nah, ingat kalau perbandingan ini kan masih bersamaan ya. Jadi kalau kita mau mencari perbandingan jari-jari lingkaran besar terhadap kecil, berarti R1
banding R2-nya sama dengan adalah 3 banding 1. Maka jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut lagi part 4 ya. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.